hari ini gue mau cobain salah satu snack punya artis. Jadi dari kemarin tuh aku baca dari komen kalian itu banyak banget yang minta aku untuk bikin review dadakan tentang bisnis makanan artis. Jujur aja, buat dapetin makanan artis tuh susah banget karena udah aku cari tahu gitu kayak jarang banget yang ada di Jakarta, dan sekalinya ada di Jakarta pun aku kayak bingung kontaknya gimana. Jadi kalau nggak salah tuh yang di Jakarta tuh cuma ada 1-2 doang gitu, lainnya ada di beberapa daerah di Indonesia gitu. Dan kebetulan banget aku punya saudara, dan saudaraku ini habis dari Bali. Jadi menurutku ini keberuntungan yang sangat akhirnya aku bisa cobain salah satu bisnis artis. Dan coba tebak ini bisnisnya punya artis siapa yang dari Bali? Jeng. Kalau kalian nggak tahu, jadi bisnisnya ini punyanya Glenn Alinsky, Chelsea sama Rio Motret. Ada Natushanya juga di sini. Lucu banget kan? Ini aku kayak abis stalker IG-nya gitu. Ini tuh baru launching tanggal 8 Oktober kemarin di Bali. Dan rame banget, orang mau beli pun berebutan dan mereka tuh selalu habis. Jadi kayak setiap hari pasti sold out dan harus tunggu besokannya lagi. Nah makanya aku bilang aku beruntung banget, saudara aku habis dari Bali dan dia beliin ini. Enggak sih, sebenarnya aku beli sama dia sih. Jadi aku titip ke dia gitu. Tapi emang dia buka jasa titip ini. Si Chelsea dan Glenn-nya pun bilang kalau misalkan ini tuh belum ada di mana-mana, baru ada di Bali. Jadi kalau misalkan kalian mau beli ini, kalian bisa pakai jasa titip, just tip yang ada di sosial media gitu. So, gimana Andre? Kamu penasaran nggak pengen cobain? Penasaran dong, soalnya nih keripik singkong sambal mata Bali. Pernah cobain nggak tuh ada yang rasa kayak gitu? Nah, jadi ini bisnisnya itu adalah mereka jual keripik singkong dengan sambal mata. Dan katanya sambal matanya ini fresh. Ini emang bentuknya bener-bener sambal mata gitu, yang biasanya kalian makan sama ayam, babi, ikan, sapi gitu kan. Apapun deh yang kalian campur-campur dengan sambal mata. Dan ini tuh dimakan pakai keripik. Jadi menurut aku bisnisnya mereka pun cukup ini banget ya, inovatif banget ya, pionir banget nih kayaknya untuk bikin kayak begini tuh. Bisnisnya sangat menarik gitu, bukan yang kayak biasanya kan yang udah sering kita lihat kan artis-artis pada bikinnya bisnis kue. Ini mereka bikin bisnis yang menurut aku jangka panjang juga gitu loh. Bahkan aku kemarin kayak lihat mereka, aku kepo banget ya, aku bahkan lihat mereka live, mereka bilang katanya soon doakan saja ini ada di supermarket terdekat dan ada di seluruh supermarket di Indonesia ya. Kita doakan saja ya guys. Aku denger dari orang yang udah cobain juga katanya ini salah satu bisnis artis yang enak. Jadi aku penasaran banget karena kayak yang aku tahu sih kue banyak yang bilang agak kurang enak. Cuma semoga ini enak sih karena udah banyak yang review dan bilang oke. Nah, jadi ini namanya rasa lokal guys. Kalau misalkan kalian mau lihat di Instagram namanya rasa lokal Indonesia. Dan ini ada 2 jenis, namanya sambal mata gila, yang itu sambal mata Bali. Yang ini versi mildnya, yang nggak terlalu pedes. Yang ini versi pedesnya, jadi katanya deh keripiknya aja udah pedes ditambah dengan sambal matanya. Nah kalau kalian lihat di sebelah sini udah ada sertifikasi halalnya. Jadi kalian udah bisa nikmatin ini dengan tenang. Nah kalau kalian lihat ini ukurannya 95 gram. Dan ini dia bentuk packagingnya tuh pakai aluminium foil. Jadi aman, kedap udara juga. Nah terus yang bikin bagus itu adalah print packagingnya. Nah dia tuh di print modelnya apa nih namanya, glossy. Jadi ada mengkilat-mengkilat. Ini kalau kalian lihat sih dari packagingnya aja udah bagus. Ada yang glossy, ada yang doff. Betul. Jadi ini menurut aku sama Andre packagingnya juga niat banget bagus. Ini harganya 99.000, dapat 5 bag. Itu lagi harga promo karena mereka baru buka. Which is berarti 20 ribuan sih. Tapi aku kemarin titip sama orang kan pakai jasa titip kan, maksudnya titip sama saudaraku. Saudaraku jual 40.000. Aku sih fine banget dengan harga segitu. Coba bayangin ya, kalau aku harus ke Bali PT cuma buat beli ini berapa, terus belum ngantrinya, belum cari tempatnya, aduh males banget. Jadi menurut aku ini worth it sih kalau kalian pakai jasa titip sih, maksudnya untuk daripada kita harus ke Bali gitu loh. Dan menurut aku untung yang diambil juga nggak seberapa lah, dengannya kalian bisa dapat ini dengan mudah, langsung kayak ya udah kirim aja ke rumah gitu loh. Jadi guys, kalau kalian perhatiin di belakang ini ada kayak best before atau production code-nya. Tapi ada di sini ternyata pas aku cek. Jadi ini tuh expirednya tanggal 11 Januari 2018, which is sebenarnya cukup lama juga. Dan kalian kalau misalkan kalian mau beli buat oleh-oleh dibawa ke luar negeri juga bisa. Kedua,
menurut aku ini waktunya walaupun lama tapi nggak selama dengan snack-snack pada umumnya ya. Jadi kayak menurut aku ini harusnya dia pakai barang-barang fresh sih, makanya Iya. dia cuman kasih expired date-nya sekitar 2-3 bulanan. kalau nggak salah aku sempat baca tuh mereka tuh nggak pakai pengawet, emang fresh gitu loh. Nih dikemas dengan teknologi terkini tanpa pengawet tambahan gitu. Dan kalau kalian beli ya di belakangnya ini tuh mereka ada ceritain kenapa sih mereka bikin ini gitu loh. Jadi singkat ceritanya adalah jadi Glenn Alinsky, Chelsea, dan Rio Motret ini suka banget sama makan dan traveling. Dan mereka menyadari bahwa Indonesia itu kaya, entah kaya akan budaya, kaya akan makanan, kaya, pokoknya Indonesia kaya banget deh. Ada kesadaran moral dimana kayak mulai tergerus oleh zaman gitu loh. Mereka tuh percaya kalau makanan tuh adalah bahasa yang paling universal. So that's why mereka buat ini. Dan mereka itu pengen makanannya itu kalau bisa yang gampang, yang orang bisa makan kapanpun, gak ribet, dengan cita rasa lokal. Jadi semua bumbu-bumbunya sama rempah-rempahnya pakai barang Indo berarti. Iya, mungkin mereka abis ini mungkin bakal bikin selain sambal mata sih menurut aku, karena kayak mereka emang mau memperkenalkan gak cuma cita rasa di satu daerah doang. Nah jadi mereka udah ngomong nih, namun seringkali kami merasa kesulitan untuk membawa makanan khas daerah menjadi buah tangan. Selain tidak tahan lama, juga tidak praktis untuk dibawa dalam perjalanan. Berawal dari sanalah perjalanan baru kami pun dimulai. Perjalanan yang membawa kami menuju satu visi yang sama, mengangkat kembali kearifan kuliner lokal Nusantara melalui sebuah cita rasa khas daerah setempat dalam bentuk oleh-oleh yang praktis. Tagline-nya oleh-oleh yang mesti cita rasa lokal dong. BTW aku cukup salut sih dengan visi misi mereka, karena ya ini punya tujuan yang mulia gitu loh. So ayo kita buka. BTW ini gampang banget bukanya karena udah ada kayak apa sih Indra ini sebutannya? Ujung robekan kali ya. Iya, ujung robekannya. Ya kita buka ya. Aku bakal buka yang gila dan Andre bakal buka yang Sambal mata Bali. Ya. Kita buka ya. Ternyata nggak gampang-gampang juga ya. Deninya. Ada apa? Coba bentar. Oh, lucu banget. Ini sambal matanya. Ini apanya? Tisu. Oh, mereka ada sediain tisunya. Terus kartu ucapan ya. Keripik. Nah, ternyata kalau ukuran keripiknya tuh jadinya cuma 70 gram. Berarti Ukuran. sisanya itu masuk ke bumbunya. Bumbunya. Keripik singkong. Ini buat apa ya? Buat nyongkel bawang mungkin. Kayaknya agak susah ya. Juga. Mungkin gak sih itu tusuk giginya buat nyongkel itunya di tengah kayak sedotan gitu sistemnya. Oh iya kan? Iya tuh bener tuh guys. Bener kan? Dicongkel buat itu kan? Emang patah. Ih wangi banget. Nah ini sambal matanya guys. Nah ini kan tadi udah dibuka nih sama Andre. Sekarang kita cobain ya. Kita cobain yang pertama adalah si yang biasa dulu nih. BTW ini banyak juga loh, cukup banyak segini nih. Tuh, maksudnya cukup banyak lah. Ini kayak aku tadi udah lihat sambal matanya sih menurut aku sedikit banget. Tapi kita coba ya. Ini keripiknya coba kita makan dulu ya tanpa si sambal ya. Dari keripiknya sendiri udah gurih ya. Garing, gurih, asin juga. Ada kamu kayak ada nyium kayak bau jeruk gitu nggak sih? Lebih ke pedas kali ya. Ada pedas-pedasnya dikit di keripiknya. Ya ada pedas-pedasnya tapi kayak ada bau jeruk juga. Nggak tahu, nggak cium. Kalau ciumnya nggak ada baunya. Tapi kalau dirasain ada. Coba sekarang kita cobain kayak sambal matanya ya. Enak. Aku akuin ini enak. Walaupun sambal matanya ada rasa manisnya dikit. Asin nggak sih jadi dibagiin sambal-sambal matanya? Enggak, aku nggak merasa asin. Unik malah. Enak. Aku suka. Enak tahu. Ini baru bisnis guys. Inovatif. Enak lagi. Cuma buat yang suka sambal nih, aku kasih tahu aja, sambalnya nggak banyak Dan nggak begitu pedas sebenarnya. dan nggak begitu pedas. Nggak, mungkin karena ini yang biasa kali Andre, jadi Iya, nggak begitu pedas. Itu isinya apa sih? Bawang, Cabe cabai, minyak, sama daun jeruk. adalah
Ada kok di sini keterangannya, di packagingnya tuh ada keterangan sambelnya, ada bahannya apa aja. Cuma yang aku lagi mikir, biasa kan sambal mata tuh harus fresh kan. Gimana buat sambal matanya ini keep fresh? Sampai kayak maksudnya bisa tahan sampai bulan Januari itu berarti 3 bulanan lagi dari sekarang ya. Sini guys, tahu nggak sih? Taruhnya di ruangan ACK. Ada. Ininya. Pokoknya di sini ada tulisannya disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Gila nih enak sih guys. Aku rekomen sih kalau kalian mau beli. Misal kalian bingung nih mau beli di mana, terus kalian mau titip sama saudaraku juga boleh. Nanti aku bakal taruh di kolom box di bawah kontak saudaraku, jadi kalian bisa pesan lewat dia. BTW saudaraku lagi pegang yang ready-nya. Coba aja nanti kalian chat kalau misalkan emang kalian mau. Sambal mata juga berasa. Coba ya aku ambil pakai tangan. Asin sih. Asin kan? Asin, nggak begitu pedas menurut aku. Dan keripiknya enak. Nah, aku doyan keripiknya sih. Makanya dia kasih tisu basah ya, soalnya tangannya pasti minyakan. Iya, jadi pas buka ini tangan pasti minyakan, makanya dia kasih tisu basah. Lanjut berikutnya. Yang kedua, yang lebih pedas. Kedua isinya sama. Isinya sama. Nah, ini sambal matanya yang sambal mata gila. Porsinya masih sama kayak yang tadi. Kira-kira ada bedanya nggak ya? Kayaknya harusnya yang ini lebih pedas deh, dari keripiknya aja udah pedas. Kalau yang ini kan tadi gurih asin kan, yang sebelumnya. Kalau yang ini sama sih. Yang ini rasanya jauh lebih pedas, lebih berasa cabenya dibanding yang tadi yang ungu. Coba ya, Andre kan tadi udah bilang ini yang ini lebih pedas. Gila, ini pedas banget sih. Oke, pakai bubuk cabenya mie instan nggak sih? Kalau kalian sering ngemilin. Iya deh. Ini pas pertama kali masuk ke mulutku, enggak, rasanya sama kayak yang sebelumnya. Tapi habis itu after taste-nya pedas banget. Pedasnya nyelekit banget sampai lidahnya pedas dan perih. Aku sih nggak habis ini. Kamu aja. Kamu makan yang tadi. Aku makan sama sambal matanya ya. Sambal matanya sebenarnya enak sih. Sambal matanya enak ya. Segar. Ya, segar. Tapi guys, ini sambal matanya berasa banget sih daun jeruknya. Setiap kali kayak baru masuk kayak aku ada kayak ngerasain manisnya dulu, baru pedas dan enak. Hidungku mulai berkeringat. Aku lebih suka yang pedas. Nggak suka. Yang pedas enak banget, mantap. Keripiknya juga enak, pedas. Kalau yang ini kayak gurih, aku Gurih ngerasa gurih asin dan ada manisnya dikit. Yang ini pertama kali masuk mulut kayak ada manisnya, habis itu pedas banget. Si Andre udah sampai kepedesan makan yang ini. Dede tadi ngabisin yang ini biar rasa pedasnya hilang. Tapi percaya guys, kalau kalian suka pedas, ini nggak sepedas yang Andre rasakan. Andre lebay, dia nggak bisa makan pedas. Aku makan biasa aja deh tadi. Cuma emang ada nyelekit-nyelekitnya gitu. Lagiannya kita malah makan ininya doang, nggak pakai sambal matanya. Padahal harusnya makannya sama sambal matanya. Pakai kau udah mau habis. Aku punya masih banyak kan, ini dari chipnya aja udah pedas. Jadi kalau misalkan pada bilang ini salah satu bisnis artis yang enak, aku percaya. Karena aku udah cobain sendiri dan menurut aku ini enak. Kalau menurut kamu enak gak? Menurut aku enak dibanding sama keripik-keripik yang di supermarket. Kalau nggak yang di gerobakan, ini lebih bumbunya lebih bener lah. Yang kalau yang di supermarket bisa asin. Yang ini lebih karena lebih variatif aja sih mungkin. Variatifnya gimana tuh? Lebih ada rasa yang biasa kita makan di restoran, kan sambal mata nih, jadi lebih beda aja. Baru pertama kali nyobain ini sambal matanya. Good job Chelsea, Glenn, dan Rio Motret. Nice, aku suka. BTW guys, aku bingung banget kenapa artis tuh suka banget bikin bisnis di daerah. Kalian tahu nggak sih jawabannya apa? Aku nggak tahu jawabannya. Ini pertanyaan, bukan pernyataan. Aku bingung kenapa artis banyak yang buka di daerah, padahal kalau di Jakarta mungkin juga bakal rame sih menurut aku. Kayak gini nih kayaknya aku bakal nagih sih, aku pengen lagi, aku jadi kayak
nggak bisa yang kayak langsung beli sendiri gitu loh. Kalau di Jakarta kan aku bisa kayak bawa mobil, aku langsung pergi untuk beli kan. Jadi ini harus pakai jasa titip dulu. Doakan saja. Dia bakal cepat masuk. Iya. Biar kita juga lebih gampang mau belinya. Tapi di sisi lain aku seneng karena mereka buka di daerah-daerah, which is nggak di Jakarta. Banyak yang buka jasa titip sekarang. Jadi itu mengurangi pengangguran, bikin orang punya kerjaan gitu. Pertanyaan kedua, kalian bakal mau cobainnya atau enggak? Terus kalau udah cobain kasih tahu ya, komen di bawah. Kalian suka atau enggak? Kalau aku suka. Andre? Suka yang ungu tapi. Oke, aku suka dua-duanya. Tapi lebih suka yang ini. Ini kita udah habis semuanya. Sambal mata yang tadi aku bilang dikit, masih sisa banyak ternyata. Karena cukup sih buat ini, buat satu pack ini. cukup ya Andre? Cukup lah. Karena aku sama Andre demen banget sama si keripiknya. Enak makan pakai sambal matanya doang, tapi kita kayak kasihkan makan keripiknya. Jadi kelupaan makan ini. Tisu basahnya kayak tisu yang ada di pesawat nggak sih? Iya. Wangi tisunya, wangi Bali gitu. Tisunya bergunanya untuk ini guys, buat lap tangan Andre. Oke guys, itu aja. Kalian wajib cobain ini. Jangan lupa untuk subscribe dan komen sama jawab pertanyaan gue yang tadi. Oke, bye bye all. See you on the next vlog. Ih, susah bukanya. Aku pinggir. Oh gitu. Nggak bau. Dong dikit. Sudah.